Dengan berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang di sini, Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi yang maju pesat di Indonesia. Pulau Bintan adalah pulau yang berada di Provinsi Kepulauan Riau dengan beribu kota Tanjung Pinang. Pulau Bintan memiliki luas wilayah sekitar 6.5.700 hektar. Namun, hanya 1,49% wilayah tersebut berupa daratan. Pesisir Pulau Bintan yang dipenuhi berbagai macam ekosistem pesisir, pasir pantai yang putih dan halus, serta didukung dengan cuaca tropis, menjadikan wilayah ini sesuai untuk pemanfaatan ruang dalam berbagai bidang. Pemanfaatan ruang pesisir memungkinkan alokasi untuk pemanfaatan umum. Salah satu pemanfaatan ini adalah pariwisata, berupa Bintan Resort yang memiliki pantai indah seluas 23.000 hektar, dan resort ini menjadi tujuan utama para wisatawan di berbagai macam tujuan. Selain itu, ada pula wisata lain seperti Pantai Lagoi, Pantai Trikora, dan Desa Wisata Ekang. Selain dari bidang pariwisata, lahan pesisir Pulau Bintan juga dipenuhi dengan perkampungan nelayan kawal, kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi di Kecamatan Bintan Timur dan Utara, perkebunan yang berfokus pada tanaman kelapa dan karet, kawasan perikanan darat berupa pertambakan, dan kawasan perikanan air payau dan laut. Salah satu bentuk kegiatan di Pulau Bintan adalah berupa bidang pertanian. Lahan pertanian di Pulau Bintan memiliki luas hingga 22.237,63 hektar. Kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Bintan meliputi 1. Kawasan tanaman pangan lahan kering, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan. Semua ini tersebar hampir ke seluruh kecamatan yang ada di Pulau Bintan. Kedua, ada kawasan perikanan darat, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan atau kolam, maupun perairan darat lainnya. Lalu yang terakhir ada kawasan perikanan air payau dan laut, yaitu kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perikanan air payau dan laut, baik dalam bentuk budidaya maupun penangkapan. Selain itu pula, ada perkebunan. Pemanfaatan lahan untuk perkebunan berupa tanaman kelapa dan karet. Jenis perkebunan dengan luasan penggunaan cukup besar tersebar di wilayah Kecamatan Toa Paya, Gunung Kijang, Bintan Timur, dan Bintan Pesisir yang memiliki luas hingga 9.284,78 hektar atau 6,2% dari luas lahan di Pulau Bintan. Pulau Bintan masih memiliki lahan pertanian yang cukup menuju pulau yang berketahanan pangan. Kabupaten Bintan Timur adalah wilayah kabupaten yang tengah menggeliat dengan pembangunan di berbagai bidang pertambangan, energi, dan mineral, seperti pada Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan Timur. Aktivitas pertambangan merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang menjadi ujung tombak daerah sepanjang pesisir timur Kecamatan Gunung Kijang, yaitu pertambangan bauksit dan granit. Bauksit merupakan komoditas mineral utama dari Kabupaten Bintan. Walaupun demikian, terdapat juga komoditas tambang lain seperti granit, andesit, pasir, serta tiling hasil pengolahan bauksit. Bauksit merupakan hasil proses pelapukan dari batuan granit yang merupakan batuan dasar dari Pulau Bintan yang tersebar hingga 17 lokasi. Sebaran bahan galian bauksit atau lempung alumina tersebar secara luas di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya. Potensi sebaran bauksit yang cukup besar terdapat di wilayah Kecamatan Bintan Timur, meliputi daerah Desa Gunung Lengkuas, Busung, Toa Paya, dan Ekang Anculai, serta di wilayah pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Bintan Timur. Kedepannya, diperlukan perkembangan pertambangan, pariwisata, pertanian, dan perikanan tangkap yang lebih berkelanjutan di Pulau Bintan. Kondisi lapangan vegetasi. Pada umumnya, wilayah Pulau Bintan merupakan areal tidak berhutan, yaitu berupa semak belukar, kebun, tanah kosong, perladangan, tambak, kolong, dan pemukiman. Areal yang masih berhutan umumnya hanya terdapat dalam kawasan hutan lindung atau HL dan di sebagian kawasan pariwisata Lagoi dan kawasan industri Lobam. Kawasan hutan tersebut
masuk dalam wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH. Kekayaan jenis pohon di daerah Pulau Bintan masih dalam kisaran jumlah dengan jenis pohon sama dari hasil penelitian di pulau kecil lainnya di Kepulauan Riau. Dengan Dipterocarpus gracilis sebagai jenis yang paling utama, diikuti Adinandra dumosa dan Planchonianida. Tercatat, hanya satu jenis yaitu Gironiera parvifolia yang terdapat di 3 lokasi penelitian, Lagoy, Gunung Bintan, dan Lengkuas. Total luas bidang dasar vegetasi pada kawasan Pulau Bintan mencapai 27,71 meter persegi per hektar. Kerapatan pohon tertinggi di Pulau Bintan relatif di bawah standar kisaran populasi jenis pohon pada hutan tropika basah umumnya, yaitu kerapatan vegetasi sebesar 1.485 individu per hektar dengan jumlah jenis vegetasi sebesar 73 jenis vegetasi. Pohon terbesar pada kawasan Pulau Bintan mencapai diameter lebih dari 100 cm. Secara umum, regenerasi alami di kawasan ini berjalan cukup baik. Keberagaman vegetasi Pulau Bintan memperkaya plasma nutfah di Indonesia. Pulau Bintan di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, memiliki daerah mangrove yang tersebar di beberapa titik pulau. Pada beberapa penelitian, tercatat Pulau Bintan memiliki 31 titik daerah mangrove dengan luas bervariasi. Total luas hutan mangrove pada pulau ini mencapai 6.856,7 hektar. Luas mangrove Pulau Bintan hanya 1,1% dari total luas Pulau Bintan. Rata-rata daerah mangrove memiliki tingkat kerapatan mangrove sedang hingga tinggi, dengan nilai NDVI 0,43 hingga 1. Namun, masih banyaknya aktivitas manusia yang sangat mengancam keberadaan dari hutan mangrove, diantaranya illegal logging, perubahan tata guna lahan, polusi, dan tingginya sedimentasi hingga terbentuk daratan-daratan baru. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak lain diharapkan semakin meningkatkan pengawasan dan sosialisasi terkait pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove. Selain mangrove, Pulau Bintan juga memiliki sebaran terumbu karang di perairannya. Penyebaran terumbu karang tersebut bervariasi dari kedalaman 2 meter hingga kedalaman 5 meter. Persentase tutupan karang hidup yang terdapat pada kedalaman 2 meter berkisar antara 21,88% hingga 27,62%. Dan pada kedalaman 5 meter berkisar antara 24,08% hingga 32,87%. Mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001, maka kondisi terumbu karang di Pulau Bintan antara buruk hingga sedang. Pencadangan kawasan konservasi mangrove mutlak diperlukan di Pulau Bintan karena kondisinya masih buruk. Lebih dari 95% wilayah Provinsi Kepulauan Riau atau KEPRI adalah perairan laut, mengidentifikasikan bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang terdapat di perairan laut KEPRI adalah tongkol, tenggiri, kembung, layang, teri, kakap merah, kurisi, beloso, bawal, kerapu, baronang, napoleon, cumi-cumi, sotong, kepiting, rajungan, dan udang. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut tenggara dan barat daya timur laut. Peta batimetri yang dihasilkan di perairan Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Pulau Bintan terlihat bahwa kedalaman bervariasi dari 2 meter sampai 19 meter dengan ketinggian air pada saat pemeruman sekitar 2,9 meter dari pengamatan pasang surut. Bentuk dasar laut semakin jauh dari garis pantai maka akan semakin dalam hingga mencapai kedalaman 19 meter. Pasang surut juga digunakan dalam penentuan jalur pelayaran. Alur pelayaran berfungsi untuk mengarahkan kapal yang akan masuk ke kolam pelabuhan. Alur pelayaran dan kolam pelabuhan harus cukup tenang terhadap pengaruh gelombang dan arus. Pasang surut juga digunakan dalam penentuan jalur pelayaran. Arus laut
pada lokasi kegiatan seperti pada Bintan pada umumnya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pengembangan potensi Kepulauan Riau membutuhkan integrasi 3 hal, yaitu lingkungan yang berkelanjutan, ekonomi yang memanfaatkan potensi lokal, pengembangan sumber daya manusia untuk mengolah potensi wilayah.